Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Bu Yanti. Bu Yanti hari ini akan menerangkan tentang sejarah peminatan kelas 10 IPS. Ya, kelas 10 IPS kali ini dengan materi sumber sejarah. Nah, kalau kita bicara tentang sumber sejarah, berarti kita menuju kepada kompetensi dasarnya. Nah, anak-anakku sekalian, kompetensi dasar di sini dia berbicara tentang mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau berbagai jenis sumber sejarah, sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Jadi anak-anakku sekalian, kompetensi dasar di sini adalah kompetensi di masa pandemik. Jadi bentuknya perampingan. Kita bicara sumber sejarah khusus, sumber sejarah yang bentuk dan dari jenis sumber sejarah itu baik sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan. Oke, kita next anak-anakku sekalian. Ya, kita lihat di sini. Nah, apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah, ya, setiap sejarah pasti memiliki peninggalan dan peninggalan tersebut yang disebut dengan sumber sejarah. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat diungkap apabila adanya sumber sejarah. Kita lihat di sini anak-anakku, menurut Muhammad Ali, yang dimaksud sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Sementara menurut Muhammad Yamin, ya, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Jadi menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda-benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Nah, untuk memperoleh sumber sejarah, kita dapat melihatnya di museum dan dapat mencarinya di perpustakaan atau arsip nasional. Anak-anakku sekalian, sumber sejarah dapat berupa sumber tertulis, berupa arsip dan dokumen, kemudian juga sumber lisan, berupa wawancara dengan para pelaku sejarah atau para saksi sejarah. Kemudian sumber benda ini sumber yang dapat dilihat seperti kapak, patung, benteng, candi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kesemuanya ini menuju pada fakta sejarah. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi. Nah, di sini sumber tertulis. Ya, apa itu sumber tertulis? Sumber tertulis adalah sumber yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan yang berupa fakta tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, misalnya nih prasasti, kemudian juga dokumen, kemudian juga naskah, ya, piagam, babat, surat kabar, tambo. Nah, itu merupakan catatan-catatan tertulis. Kemudian juga ada juga catatan rekaman, ya. Sumber sejarah berdasarkan tertulis ini dapat dikatakan juga sumber keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan mengungkapkan media tulis, baik itu berupa media tulis batu, kemudian kertas, dan sumber sejarah berdasarkan tertulis ini menggunakan batu yang disebut dengan sumber prasasti. Ya, nah anak-anakku sekalian, ini contoh daripada sumber tertulis. Nah, ini gambar ini merupakan prasasti dari Mula Warman yang tertulis. Nah, di sini merupakan sumber tertulis. Ada juga surat kabar zaman dulu, ya. Ini juga merupakan dari sumber tertulis, dokumen asli G30S TKI, ya, dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku. Kemudian kita masuk lagi dengan sumber lisan.
Nah, apa itu sumber lisan? Sumber lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya nih, pelaku sejarah dalam perjuangan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Kemudian, contoh langsung dari pelaku peristiwa gerakan 30 September 1965 dan sebagainya. Nah, itu merupakan sumber-sumber lisan. Nah, sumber lisan ini juga dia berfungsi sebagai pelengkap daripada sumber tertulis. Ya, sumber lisan memiliki keterbatasan dan keterbatasan itu juga bisa tertulis dalam sebuah artefak. Oke, anak-anakku, kita lihat di sini sumber lisan. Nah, ini adalah bentuk daripada para pelaku sejarah, para saksi sejarah yang diwawancarai. Ini adalah bentuk dan contoh dari sumber-sumber sejarah lisan. Oke, kita next lagi. Kemudian kita masuk pada sumber sejarah benda. Ya, apa itu sumber sejarah benda, anak-anakku? Ya, sumber sejarah benda, kita tahu bahwa benda itu sesuatu yang nampak ya, sesuatu yang terlihat jelas. Sumber sejarah benda itu berdasarkan sumber sejarah benda, sejarah diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Sumber benda itu disebut juga dengan sumber korporal, yaitu sumber benda-benda peninggalan pada masa lampau. Contoh sumber sejarah benda, misalnya nih kalau kita di Banda sini ada Istana Mini, kemudian ada Benteng Belgika, ada Benteng Nassau, kemudian juga ada benteng-benteng yang ada di pulau-pulau, ya Benteng Hollandia, Durstede dan lain sebagainya, ya. Gereja tua juga ada. Itu semua merupakan sumber sejarah benda. Nah, jadi sumber sejarah benda selain berupa benteng-benteng juga ada alat-alat atau benda-benda budaya lainnya yang dipakai pada manusia purba saat itu seperti kapak genggam, perhiasan, manik-manik ya dan lain sebagainya. Oke, kita bisa lihat di sini adalah contoh-contoh. Ini sumber benda. Nah, ini gambar-gambar peralatan rumah yang dipakai manusia purba zaman dulu ya. Nah, ini kalau kita di Banda Nera, ini sumber bendanya kita terlihat di sini. Ini bentuk dari Benteng Belgika yang dibangun pada zaman kolonial, ya. Nah, ini ada candi ya di Pulau Jawa sana, ada Candi Borobudur. Merupakan bagian daripada sumber benda. Oke, anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat dari sumber sejarah. Yang pertama, sifat daripada sumber sejarah itu dia bersifat ada sumber primer dan ada juga sumber sekunder. Ya, sumber primer itu terdiri atas apa saja? Ya, sumber primer itu sumber tertulis, misalnya arsip dan dokumentasi. Kemudian juga ada sumber lisan berupa informasi dari pelaku sejarah. Nah, kemudian ada lagi sumber sekunder. Sumber sekunder ini adalah sumber yang tertulis semacam surat kabar atau buku-buku karya para sejarawan. Nah, anak-anakku, sifat daripada sumber sejarah ini ada dua, sumber primer yang merupakan sumber pokok dan sumber sekunder yang merupakan sumber pelengkap. Nah, kalau kita lihat sumber primer ini adalah sumber tertulis berupa arsip dokumentasi. Kemudian kalau para pelaku sejarah memberikan informasi, mereka menyampaikan tentang kisah-kisah pelaku sejarah itu. Misalnya mereka saksi sejarah nih diwawancarai. Nah, mereka itu termasuk dari sumber primer yang masuk dalam kategori sumber lisan. Kemudian juga sumber sekunder ini sumber pelengkap. Bisa juga didapat dari buku-buku hasil penelitian atau buku-buku karya dari para peneliti sejarah, seorang ahli sejarah, guru sejarah dan lain sebagainya. Ya, oke, kita bisa next lagi anak-anakku sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, di sini kita lihat sumber primer. Sumber primer ini adalah sumber asli, ya, sumber asli atau sumber utama.
pokok ya. Contohnya sumber primer tertulis ini merupakan arsip-arsip ya. Kamu lihat di sini arsip-arsip biasanya di museum ditemukan dengan arsip-arsip nasional. Ada kalau misalnya dalam bahasa Belanda, kemudian juga itu yang kalau memang berbicara tentang sejarah pada zaman kolonial ya. Nah, sumber-sumber primer ini ditulis pada saat itu dan terjadinya peristiwa yang dilaporkan. Nah, dalam sumber lisan juga sumber primer ini merupakan informasi yang diberikan oleh pelaku sejarah. Pelaku sejarah menuliskan hasilnya atau kisahnya itu dalam selembar arsip-arsip yang disebut dengan arsip-arsip nasional yang dipakai sebagai sumber primer. Kemudian kita lanjut anak-anakku di sini sumber sejarah primer itu ya. Sumber sejarah berdasarkan primer yaitu sumber asli atau sumber yang diperoleh secara langsung dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. Nah, sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah atau sumber lisan ya ketika mereka diwawancarai. Kemudian dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip atau sumber tertulis dan benda. Dan sumber sejarah atau benda pada arkeologi, sumber benda contohnya sumber sejarah naskah, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian candi-candi yang dibangun saat itu, masjid, piagam, benteng, istana dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber primer. Oke anak-anakku, kemudian kita masuk pada sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder yaitu sumber yang berisi informasi atau keterangan yang diperoleh dari perantara dan tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap terjadinya peristiwa sejarah. Jadi sumber sejarah sekunder ini hanya sebagai pelengkap ya, sumber yang berisi informasi atau keterangan yang diperoleh dari perantara. Nah, sumber ini disebut dengan sumber kedua. Nah, contoh sumber sejarah sekunder tertulis adalah surat kabar. Artinya surat kabar ini adalah mereka ini menginformasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tertulis di dalam surat kabar tadi. Kemudian membuat buku-buku ya, buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan itu juga bisa disebut dengan kategori sejarah sekunder. Nah, kemudian sumber ini bukan merupakan kesaksian langsung pada periode sejarah oleh para sejarawan. Jadi dia sudah menulis daripada para pelaku sejarah diwawancarai kemudian ditulis hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan sumber sejarah sekunder. Nah, anak-anakku, ini ada beberapa jenis sumber sejarah. Nah, yang pertama rekaman sejaman. Kemudian juga rekaman sejaman ini berupa dokumen pemerintah, ya dokumen pemerintah, rekaman stenograf dari instansi pemerintah, surat-surat berharga, rekening, pajak dan sebagainya. Kemudian juga laporan-laporan konfidensial. Laporan konfidensial itu berupa berita resmi pihak militer, diplomat, buku harian serta surat-surat pribadi, ya. Kemudian juga ada laporan-laporan umum, berita koran ya, autobiografi sejarah tentang kegiatan instansi pemerintah dan lain sebagainya, anak-anakku sekalian. Yang berikutnya juga kita bisa lihat di sini adalah sumber dokumen pemerintah dan kompilasi seperti risalah instansi pemerintah, undang-undang dan peraturan lainnya. Stadwet ini berlaku pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Di situ kan sudah ada aturan undang-undang agraria dan lain sebagainya ya, dibuatkan undang-undang hukuman dan sebagainya. Kemudian prasasti, kronik, hikayat, babat. Ya, kalau kronik, hikayat, babat ini kita kenal dengan zaman masuknya Islam, ya. Kemudian prestasi-prestasi yang bernilai historis. Pernyataan opini dalam bentuk tajuk rencana, esai, pidato, ya, pidato-pidato presiden dulu dari zaman Soekarno, ya, Soeharto dan lain sebagainya. Kemudian surat kepada redaksi publik, opinion poll dan sebagainya. Yang berikut kita bisa lihat folklore, ya, nama tempat, pepatah, fiksi, nyanyian, puisi dan latar belakang historisnya. Oke, anak-anakku. Selanjutnya kita lihat lagi, ya, apa itu fakta? Nah, sumber-sumber sejarah tadi, baik sumber lisan maupun sumber tertulis, baik dalam bentuk sejarah primer dan sejarah sekunder, itu menuju kepada yang disebut dengan fakta. Kalau kita bicara sejarah, kalau
sejarah ini dia menuntut fakta. Kalau tidak ada fakta itu nonsen, ya, itu bukan sejarah. Jadi sejarah itu harus membutuhkan fakta. Fakta itu dari mana? Dari sumber-sumber sejarah tadi itu, baik itu sekunder maupun primer. Primer ini harus dan wajib karena dia merupakan sumber pokok, sumber asli, ya, sumber utama, ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini, fakta adalah data yang sudah diseleksi. Nah, fakta sejarah adalah gambaran, deskripsi, atau pernyataan tentang kenyataan sejarah oleh subjek. Jadi, fakta sejarah ini ada fakta keras atau disebut dengan primer, ada juga fakta lunak, fakta yang sekunder sebagai pelengkap. Kalau fakta keras ini juga adalah fakta primer, fakta pokok, ya. Fakta yang sudah diterima sebagai kebenaran, itu yang disebut dengan fakta keras. Nah, kebenaran di sini contohnya buku yang ditulis oleh Bung Hatta, Ahmad Subarjo, itu mereka-mereka ini merupakan para proklamator, ya, yang mereka tuliskan itu disebut dengan fakta keras. Kemudian sekitar proklamasi, jadi ada Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Sudiro, Adam Malik, sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan kalau yang disebut dengan fakta lunak atau fakta sekunder ini adalah fakta yang masih diperdebatkan kebenarannya. Jadi ada buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan seperti di sini oleh GT Kahin, kemudian pengumuman lahirnya Republik, ya, Republik dan Revolusi Indonesia, yaitu masih menuju pada fakta lunak atau fakta sekunder atau fakta yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya oleh para sejarawan yang lainnya. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah materi Ibu tentang sumber sejarah. Nanti kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan melanjutkan dengan video-video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.